Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agun Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 201105010015. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian jurnal khusus dan pengertian buku besar pembantu. Di dalam pencatatan pembukaan akuntansi dikenal istilah jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal serbaguna yang mencatat semua transaksi untuk perusahaan kecil maupun menengah. Jurnal umum cukup dijalankan merupakan perusahaan besar yang banyak sekali transaksi. Dalam jurnal ini, semua transaksi dimasukkan ke dalam jurnal umum. Pencarian informasi terhadap transaksi tertentu akan menjadi sulit. Untuk yang kedua yaitu pengertian buku besar pembantu. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya dalam buku besar jenis ini transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori, yaitu transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi dengan detail. Banyak perusahaan yang mengatakan bahwa buku pembantu merupakan perluasan, merupakan rincian detail dari akun tertentu serta perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Deliar Abror, NIM 201105010020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam jurnal khusus. Macam-macam jurnal khusus itu ada 4 atau dibagi menjadi 4. Yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, 3 jurnal penerimaan kas, dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal khusus untuk menyimpan informasi tentang setiap transaksi pembelian. Dan semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit itu dicatat dalam jurnal pembelian. Dan setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian ini melibatkan kredit ke rekening hutang dan debit ke akun biaya atau aset yang terkait dengan pembelian. Dan juga jurnal ini juga mencakup pada tanggal pencatatan, nama pemasok yang dibayar, dan juga referensi dokumen sumber serta nomor faktur. Dan yang kedua adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga itu menyederhanakan buku besar. Dan juga pada dasarnya jurnal penjualan ini hanya mencatat piutang. Yang ini berarti bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai itu tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Jadi informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari faktur yang dikeluarkan kepada pelanggan. Nah, dan konsep jurnal penjualan ini sebagian besar terbatas pada sistem akuntansi manual, dan biasanya jurnal ini tidak selalu digunakan dalam sistem akuntansi terkomputerasi. Dan yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal khusus yang dimana penjualan tunai itu dicatat. Dan juga jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi dari buku besar, yang dimana hal itu memungkinkan akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal umum. Dan yang keempat ini adalah jurnal pengeluaran kas.
Jurnal pengeluaran kas ini juga dikenal sebagai jurnal pembayaran. Dan juga jurnal khusus ini yang digunakan oleh bisnis untuk mengelola semua arus kas yang keluar. Dengan kata lain, jurnal pengeluaran uang tunai digunakan untuk mencatat transaksi apapun yang mencakup kredit ke uang tunai. Nah, dan semua arus kas itu harus dicatat dalam jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal penerimaan kas. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Nadifa Amalia, NIM 201105010027. Sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk buku besar. Nah, setiap perusahaan tentu menggunakan bentuk buku besar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ada 4 bentuk buku besar dalam akuntansi. Yang pertama yaitu bentuk T. Buku besar bentuk T merupakan bentuk buku besar yang paling umum dan sederhana, yaitu berbentuk seperti huruf T besar. Pada kolom di sebelah kiri diisi dengan debit dan kolom sebelah kanan diisi dengan kredit. Nama akun diletakkan di sisi kiri atas dan kode akun diletakkan di sisi kanan atas. Yang kedua yaitu bentuk kontrol. Buku besar bentuk kontrol merupakan buku besar yang memiliki 2 kolom. Berbentuk skontro berarti menyebelah menjadi 2 kolom, yaitu kolom pertama debit dan kolom sebelahnya kredit. Yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal merupakan bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksinya banyak. Yang keempat yaitu bentuk stafel berkolom saldo rangkap, yaitu merupakan buku besar yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Namun perbedaannya dengan bentuk stafel saldo rangkap ini, kolom saldo dibagi 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Umah, nomor NIM 201105010010. Saya berasal dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang materi buku besar pembantu. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan tentang beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian buku besar pembantu, jenis-jenis buku besar pembantu, fungsi buku besar pembantu, dan sumber pencatatan dari buku besar pembantu tersebut. Baik, untuk pengertian buku besar pembantu biasanya dikatakan sebagai subsidiary ledger, yakni perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai tentang transaksi tertentu. Dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi 1 kategori. Buku besar pembantu ini bisa dikatakan bahwa sebuah rincian lebih detail lagi tentang buku besar umum yang dari akun tertentu yang biasanya tidak tertera di buku besar umum akan tertera di sini. Tertera atau ditemukan di sini maksud saya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis buku besar pembantu. Ada beberapa jenis buku besar pembantu ini, dan banyaknya jenis buku besar tergantung pada akun dan jenis suatu perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan manufacturing terdapat 7 buku pembantu. Nah, seperti utang piutang, biaya persediaan bahan baku dan bahan penolong, alat dan mesin, biaya overhead pabrik, biaya penjualan, dan biaya administrasi umum. Baik, yang ketiga yakni fungsi dari buku besar pembantu. Nah, perusahaan akan sangat
terbantu akan adanya sistem akuntansi tersebut yang akan mengatur dengan jelas sistem akuntansi dan akan diperinci. Dengan adanya buku besar umum dan buku besar pembantu, fungsi dalam sebuah perusahaan ini terdapat 4. Fungsi yang pertama yakni memudahkan suatu proses penyusunan laporan keuangan agar lebih rinci dan lebih tercatat sesuai dan meminimalisir terjadinya kesalahan pada pencatatan di buku besar umum. Nah, yang kedua sebagai pembanding dan penelitian terhadap pencatatan buku besar umum, karena pada buku besar pembantu ini terdapat detail yang lebih rinci dari pencatatan saldo di pencatatan buku besar umum. Nah, yang ketiga sebagai pembagian tugas untuk menyusun pengerjaan laporan akuntansi keuangan di sebuah perusahaan tertentu. Nah, fungsi yang terakhir yakni sebagai mempermudah mencari informasi atau menggali informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Nah, materi yang selanjutnya yakni sumber pencatatan dari buku besar pembantu. Dalam sistem akuntansi, sebuah pencatatan buku besar pembantu ini sangatlah utama dari sebuah transaksi. Sumber pencatatan adalah sebagai bukti transaksi yang berakibat pada perubahan nominal akun utang piutang tersebut. Metode yang dilakukan untuk memasukkan data dari sumber pencatatan yakni ada 2. Nah, yang pertama, pencatatan dilakukan di dalam jurnal umum, kemudian dibukukan ke dalam buku besar, dan setiap pos jurnal wajib memposting secara individu maupun kolektif. Nah, metode yang kedua yakni pencatatan di buku pembantu. Pencatatan ini dibuat sebagai daftar saldonya setiap akhir periode tertentu. Nah, daftar saldo ini dibuat berdasarkan akun pada buku besar pembantu tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.